Mari kita awali dengan bacaan salawat. Gak usah pakai terbang dulu ya. Mari sama-sama. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab sekarang diawali dari settingan, saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Benar atau tidak, Bu? Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending aja taruhan dulu. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Kelahiran Nabi Muhammad tidak sama dengan kita semuanya, apalagi kelahiran yang di depan Anda ini. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi Muhammad itu, kalau panjenengan mungkin tidurnya ngorok apa enggak? Siapa yang enggak ngorok? Nabi Muhammad kalau tidur enggak pernah ngorok. Anji bogi Aduh, ibu. Nabi Muhammad kalau tidur enggak pernah ngiler sampai ngiler. Ajail bental bosak jail. Mari ajail cium jail. Isu-isu gorong raup sarapan jajan. Lambine kayak ngeten. Ya Allah, ini cari orang Jawa, ngilani. Ya Allah. Itu kalau kita sebelum dilahirkan, dari ibu kita semuanya bingung. Kakek dan nenek kita menangis, takut kita tidak bisa keluar, takut kita tidak bisa lahir, takut kita dioperasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahtazal arsy taraban wastibashara, arsy goncang dan gembira mendengar berita akan datang, akan muncul, akan lahir seorang nabi dan rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu? Paham. Kalau kita lahir semuanya disambut dengan tangisan.
Kalau Nabi Muhammad disambut oleh semua para malaikat yang ada di arsy, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang randu biar nek lahir disambut kali nopo? Nopo? Disambut kali hadrat. Nggih ta. Kenapa? Nggih, Bu, sampeyan bela disambut hadrat. Nggak ngerti. Oh dia. Saat turungi lahir, Bu, masa diadan disambut oleh malaikat Nabi Muhammad. Malaikat mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ibunya perutnya semakin besar, mau melahirkan, ada tanda-tanda yang begitu luar biasa menunjukkan bahwa anaknya, putranya akan menjadi seorang besar, pimpinan besar. Sinar selalu masuk ke perut ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mlebu ten weteng jenengan apa? Napa, Bu? Biasane lek weteng enom kepingin situ, kepingin gansar laire, kepingin anak cerdas, kepingin anak lanang. Biasane bapak elek kate budal kerja siapno maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih, sebulno nanggone wetenge bojone. Niki, Bu, anake muncul meneh cek cerdas, muncul cek ahli, orang yang ahli bersolawat. Setelah itu Nabi Muhammad lahir. Wa du'atil Habib sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan dari ibunya sajidan, dalam keadaan sujud. Panjenengan biyen lahir tepak iya apa, Bu? Tepakin joget. Oh, buri tepakin joget. Sebelahnya ono nyetel karaoke sing ngeden. Barang metu anake joget. Nggih ta? Masyaallah. Joget kaya ular jarine. Allah Nabi Muhammad sujud syakiran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menjerit, nangis yang keras, menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang paling banyak dosa kepada Allah Subhanahu. Mulai sampai nikah aja dosa kepada Allah taala. Namun kula jenengan kalih putus asa, tetap jaluk sepuluh dan Gusti. Meskipun dosa kula jenengan sedaya akeh salahe, jangan berputus asa. Allah Maha Pengampun. Tetap kita minta maaf pada Allah. Insya Allah orang yang mau minta maaf pada Allah, dosa-dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Salli wa sallim daiman zaman sekarang diawali dari settingan, saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu, jangan mudah ketipu, mending aja taruhan dulu. Salli wa sallim
Ibu. Iya wong dikurung apa Ibu ya. Yang punya ini dalam Nabi Muhammad lahir dari Ibu Nyai Aminah atau Sayyidah Aminah dan langsung digendong oleh bidan. Siapa Bu bidannya Rasulullah Bu? Siapa Bu bidannya Rasulullah pertama kali lahir? Ibu Nyai Aminah langsung digendong bidan, namanya Asy-Syifa. Ya, bidan namanya Asy-Syifa pertama kali digendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu kalau ada anak lahir, baru lahir, orang-orang perempuan murdiat bagian yang menyusui dari lain daerah datang untuk bekerja menyusui anak kecil yang baru lahir. Tapi ya begitu Bu, cari ongkos. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh 5 seorang perempuan yang lembut-lembut. Pertama kali begitu lahir disusui oleh ibunya sendiri, Sayyidah Aminah. Sedangkan abahnya sudah wafat ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad asli anak yatim. Ibunya menyusui hanya 3 hari saja. Begitu mau mencari seorang perempuan yang menyusui, ada seorang budak, yaitu budaknya pamannya Rasulullah, namanya Suwaibah. Beliau yang menyusui sesudah Sayyidah Aminah. Tidak lama kemudian disusui oleh Ummu Haiman. Tidak lama kemudian disusui oleh Barakah Al-Habsyi. 4 perempuan sudah, tinggal 1. Nabi Muhammad begitu lahir langsung dibawa kakeknya Abdul Muthalib masuk ke Ka'bah, ke Baitullah. Di sana Rasulullah diakikoi dan diberi nama oleh kakeknya, namanya Muhammad. Paham Bu? Nanti sampaikan kepada putra-putrinya Bu ya. Ini sejarah yang tidak pernah diceritakan oleh siapapun. Ada insya Allah dari kalangan habaib. Saya ngaji di habaib, makanya saya bisa menerangkan seperti ini. Setelah itu banyak murdiat, orang-orang yang menyusui ditawarkan. Banyak yang gak mau menyusui Rasulullah. Karena apa? Rasulullah tergolong orang miskin, gak mau. Gak ada yang mau perempuan menyusui Rasulullah, karena Rasulullah tergolong orang miskin. Setelah itu satu perempuan ngacung yang terakhir, namanya Halimatus Sa'diyah. Makamnya ada di Baqi timurnya atau sebelah kanannya, yaitu Masjid Nabawi. Ya, di sana di timur sendiri makamnya Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu Halimatus Sa'diyah. Setelah itu putranya Rasulullah, semua di sini. Setelah itu di sana, yaitu putrinya yang bernama Fatimatus Zahra. Termasuk paman-paman Nabi semuanya ada di sana semuanya. Kalau Sayyidah Khadijah berada di Maklam. Ibu-ibuku yang tercinta semuanya. Setelah itu Halimatus Sa'diyah pamitan dan ibu Nyai Aminah. Bu Aminah, yuga jenengan kula beto nggih ten dusun kula. Karena
Halimatus Sa'diyah ini orang desa pedesa jauh dari kota. Karena Halimatus Sa'diyah ini adalah orang yang ahli bahasa Arab, yang fasih, maka diizinkan oleh Ibu Aminah, ibunya ya Aminah, nggih monggo sampai betul anak kula. Dengan tangisan Ibu Aminah karena dirinya sudah menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Pada waktu itu Ibu Halimatus Sa'diyah susunya nggak pernah keluar, Bu, hanya sedikit. Sebelum mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya Halimatus Sa'diyah berantakan, keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Setelah mengasuh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di desanya, dia punya domba, kambing 1, 2, akhirnya banyak, gemuk-gemuk. Hidupnya Halimatus Sa'diyah damai, tentram, kaya, karena ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Allah, jadi sinten-sinten mawon yang merayakan hari kelahiran Nabi, jangan khawatir, akan diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu. Buktikan besok atau kapan, insya Allah ada rezeki yang tidak tersangka-sangka dari Allah Subhanahu. Tidak lama kemudian Halimatus Sa'diyah bilang sama yaitu desa anak-anak yang angon domba, pedusmu kan cili-cili, guru-guru gawan rene, engko pedusmu lemu-lemu kabeh. Ya, dengan izin Allah kedatangan Nabi Muhammad, semuanya yang punya domba satu desa gemuk-gemuk, semuanya makmur. Desa itu makmur karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Setelah lama 2 tahun, Halimatus Sa'diyah sowan dan Ibu Aminah bersama suaminya. Setelah itu di sana dia pamitan lagi, wahai ibu, ibunya ya Aminah, aku tidak mau pisah dengan putramu Muhammad. Aku bawa lagi ya ibu ya. Nggih, monggo Bu Halimah dibawa. Karena saking cintanya Ibu Halimatus Sa'diyah merawat dengan ikhlas tanpa ongkos, akhirnya diberikan kehidupan yang begitu mewah, berkecukupan, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, putra putrinya jadi putra putri yang soleh dan soleha semuanya. Jadi dibawa, dan sudah 2 tahun disusui, dibawa lagi. Rasulullah disusui yang sebelah kanan, mau dipindah oleh Halimatus Sa'diyah sebelah kiri, tidak mau. Mulutnya tertutup Rasulullah karena air susu sebelah kiri. Halimatus Sa'diyah juga punya putra. Tahu Rasulullah, itu saudaraku satu susuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lama-lama kemudian, sudah dapat 4 tahun, ada kabar bahwa malaikat akan bertemu dengan Nabi Muhammad, akan dioperasi dadanya. Akan dioperasi dadanya oleh malaikat. Sudah terjadi dioperasi, setelah itu sudah terjadi. Keesokan harinya 4 tahun Halimatus Sa'diyah menyusui selama 4 tahun. Jadi 5 perempuan yang paling lama menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Halimatus Sa'diyah 4 tahun lamanya. Setelah itu dibawa ke ibunya lagi,
karena sudah dioperasi, sudah bersih. Ucapan terima kasih, wahai Ibu Aminah, aku mengucapkan terima kasih. Aku mengasuh putramu selama 4 tahun. Aku sudah tidak kekurangan apa-apa, Ibu. Aku sudah cukup. Rumah tanggaku sudah damai, tenteram semuanya. Aku mengucapkan terima kasih. Dan juga Ibu Aminah sambil menangis, aku juga terima kasih Ibu Halimah. Kau telah berkasih sayang dengan putraku. Aku memang orang gak punya, tidak bisa memberikan ongkos siapapun untuk menyusui anakku. Setelah itu pulang dengan tangisan yang luar biasa. Halimatus Sa'diyah meninggalkan putra susuannya. Setiap hari menangis, karena jauh, informasi tidak ada, karena dulu nggak ada HP. Ya sekarang, ya yang aku ada di sini ya, aku ada di mana ya? Enak sekarang Bu ya. Ya Allah ya. Sudah lama kemudian tidak ada kabar. Sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi. Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Umur 40 tahun. Setelah ada yaitu pengumuman, terdengarlah yang namanya Ibu Halimatus Sa'diyah dengan rasa gembira dan senang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Anak saya, anak susuan saya sekarang telah Engkau angkat jadi Rasul ya Allah. Senang. Ya. Setelah itu Ibu Halimah sowan lagi ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana bertemu dengan Rasulullah, menangislah Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah. Ya, wahai Ibu, aku terima kasih Ibu, kau telah merawat aku mulai kecil. 4 tahun lamanya aku disusui oleh Engkau ya Ibu. Iya nak, aku juga terima kasih nak. Dengan berkat Engkau, rumah tanggaku jadi bahagia semuanya. Anak-anakku soleh dan solehah. Jadi lama tidak ketemu, Halimatus Sa'diyah sudah ikrar masuk Islam, mendengar Rasulullah menjadi seorang Rasul. Maka dari itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menangis, terus menangis karena kangennya, sampai Halimatus Sa'diyah meninggal di tempat Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah, perempuan pertama kali yang cinta, yang menyusui lama sampai 4 tahun, begitu dia meninggal dunia diberikan hadiah surga oleh Allah subhanahu. Salli wa sallim